terorisme itu tidak bisa dikaitkan pada satu agama tertentu. Oh, Ya, itu tidak bisa dikaitkan. semua agama ada tuh. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini podcast kita kedatangan intelektual muda. Ngeri bahasanya. Dr. Saukila. Siap. Ya. Beliau ini kaprodi kajian teroris Universitas Indonesia. Pak Dokter, di Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini ada podcast. Ya. Namanya podcast Ajan. Ajan. Ajan itu ada artinya ternyata. Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Sana memang produknya dari Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya. Sehat, Pak Dokter, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ya. Pak Dokter, hari ini kita bincang santai aja tentang demokrasi dan radikalisme. Sebelumnya mungkin kita pengen tahu etimologinya tentang demokrasi dan radikalisme kira-kira apa saya kira etimologi. Kalau terima kasih Kiai Agus ada undangannya di podcast saya. Saya Gus Ondoy hostnya. Gus Ondoy. Oh, Gus Ondoy. Jadi yang ngondoy gitu. Jadi demokrasi itu ya kita tahu lah, demokrasi adalah satu sistem atau satu pendekatan untuk yang di dalamnya terdapat penghormatan terhadap hak asasi manusia, terhadap kebebasan warga negara, kebebasan berpikir. Demokrasi juga di situ ada peran dari masyarakat untuk memberikan masukan, kritik gitu ya. Demokrasi itu adalah ya seperti itu yang kita lihat gitu ya. Banyak hal ya, bisa kemanusiaan, bisa politik, bisa dimensinya luas sekali ya. Dan kalau radikalisme itu, kalau radik sendiri kan dalam terminologi filsafat akar itu kan mengakar, radik akar maksudnya, mengakar ya, Gus gitu ya. Jadi berpikir mengakar sampai ke akar-akarnya. Tapi yang kita bincangkan hari ini kan sebetulnya berbeda terminologinya dengan radikalisme. Nah, banyak pakar itu menyatakan seperti Prof. Azra gitu, ingin merubah satu sistem bernegara berdasarkan dengan cara-cara kekerasan. Radikalisme itu Almarhum Prof. Sarlito menyatakan bahwasanya dia ingin mengubah sistem bernegara berdasarkan keyakinan. Nah, ini menjadi akar radikalisme. Ya, akar kata radikalisme. Kalau dalam terminologi yang positif ya seperti tadi, berpikir hingga ke bawah ke akar-akarnya. Tapi kalau dalam yang negatif itu adalah keinginan untuk merubah sistem bernegara memaksa juga dengan cara-cara kekerasan. Ya. Seperti yang kita tahu lah gitu ya, banyak sekali aksi-aksi yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2000-an gitu ya. Itu kan mereka tujuannya mengubah sistem bernegara ya. Jadi gini, memang kalau demokrasi itu kan pengatur lah di Indonesia ya. Jadi logika demokrasi ya pemilu, keadaannya itu yang ditangkap sama masyarakat. Nah, ini kan Jakarta, bakal seluruh Indonesia ini akan ketemu acara kegiatan pilkada. Pandangan dokter itu pilkada itu banyak kan mengatakan ya udah pilkada, nggak usah pilkada lah, cukup di dewan saja. Di anggota dewan misalkan hanya milih gubernur, nggak perlu rakyat. Atau gimana sebaiknya kalau menurut analisa? Ya, apa rakyat langsung kayak biasa atau gimana? Iya kan, ini euforia pasca 98. Terus jadi perlu dipahami bahwasanya regulasi kita perubahannya kan dari yang legislatif ke masyarakat. Ya, artinya masyarakat itu diberikan kesempatan untuk memilih siapa pemimpinnya, di mana masa lalu sama sekali masyarakat itu tidak terlibat dalam memilih pemimpin. Lalu kemudian euforia demokrasi atau demokratisasi di Indonesia pasca 98 itu kan membuat banyak masih membekas lah ya, membekas dan kemudian orang bilang oh udah kita ikut pilih lah, sampai
kemudian banyak pilihan pilihan secara langsung baik presiden maupun wakil presiden. Nah di Amerika pun ya sebentar lagi pemilu di Amerika, untuk pilihan presiden bukan one man one vote gitu ya, masih mereka one man, akan tetapi electoral vote itu beda aja gitu ya. Di mana tempat dia menang itu tidak berdasarkan one man one vote gitu ya. Jadi berbeda gitu ya. Indonesia menurut saya sangat demokrasinya berbeda gitu. Dan sekarang kan orang euforia berdemokrasi ya. Kalau hari ini demokrasi hanya dipandang sebagai memilih ya. Demokrasi bukan hanya itu. Itu mungkin hanya sebagian lah dari dalam konteks demokrasi. Yang esensi yang paling penting adalah bagaimana kemanusiaan, keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan, keterlibatan masyarakat untuk memberikan kritik yang membangun, untuk tanpa adanya rasa takut. Hal-hal itu yang penting sebetulnya. Tapi secara undang-undang sih udah ada di Indonesia. Ya, kebebasan menyuarakan. Memang terkadang kebablasan. Nah itu yang kita jaga etikanya dan dia kena orangnya. Yang sekarang bukan ya kinerja tapi orangnya ini kan. Gini Pak Dokter, ini kan saya pernah ngomong sama teman-teman, gerakan radikal dengan gerakan radikalisme, di mana bedanya nih? Ya sama aja sebetulnya. Radikal gerakan satu udah manifestasi gitu ya. Kalau gerakan radikalisme kan mungkin dalam konteks pemikiran. Kalau gerakan radikal itu kelompoknya gitu ya, kelompok yang berjalan. Radikalisme adalah pemikiran terus berjalan gitu. Artinya saya sebetulnya Gus agak ya boleh kita berdiskusi panjang soal terminologi, tapi problem katakanlah radikalisme itu bukan kita diskusikan terminologinya. Problemnya artinya kita ngapain ini gitu ya. Mana banyak masyarakat gitu ya. Itu generasi muda kita. Ada satu penelitian kemarin saya baru terima dari udah jadi buku gitu dari teman-teman, misalnya ada mahasiswa saya juga dulu. Itu dari Center for Decision Studies. Itu ternyata pelaku-pelaku yang terlibat dalam tindak pidana terorisme usianya tuh relatif muda. Nah ini yang generasi muda ini memang mahasiswa kata-kata mahasiswa dan terutama mahasiswa yang izin mohon maaf ya itu ke eksakta gitu. Orang eksakta beberapa pelaku gitu yang saya bukan orang filsafat biasanya orang begitu. Ya biasanya kan kalau orang-orang sosial humaniora pasti dia berpikir gitu ya, mencerna. Bikin ya ini secara faktual secara faktual orang-orang itu ada beberapa mantan itu memang mereka berasal dari basisnya eksakta gitu. Jadi ini menurut saya jadi hal tantangan juga bagi sebabnya eksakta itu. Apa karena agamanya kurang gimana? Karena tradisi berpikir berpikirnya kan pasti gitu ya. Kalau di sosial humaniora kalau banyak alasan lah. Contoh ini kita melipir gitu, baru kemudian ke tengah gitu lalu berdiskusi banyak siasat lah gitu. Siasatnya udah itu nggak ditemukan. Nah cara berpikir teman-teman yang terpapar atau kemudian terlibat atau kemudian mantan itu yang masih kental lah gitu pemikirannya, pemikiran ekstrimnya itu rata-rata berpikirnya kaku terus. Jadi ini yang juga kita lihat di banyak ya rekan-rekan yang terpapar itu pemikirannya kaku sekali, tidak lentur. Kalau ajan ini kan mengajarkan lentur, moderat lah. Ya moderat, luwes. Ya. Iya. Lalu mereka tidak. Jadi kalau udah menerima satu ya satu. Pokoknya dia sampai di hati dia kacamata kuda lumayan. Nah lurus aja tuh. Ini yang mereka nggak sadari dalam beberapa. Kalau kita kan di dunia pesantren lagi, biasanya kan kita diberikan pilihan. Ada kaul yang ada firman, ada ya, dan juga ada kaul yang sudah ijma, ujma ulama, tapi juga biasanya terkait dengan satu hal itu ada satu pandangan yang berbeda dengan ijma. Nah itu juga dipaparkan juga dalam beberapa kitab yang kita baca gitu.
dan diakhiri itu wallahu a'lam bishawab. Nah kan? Iya, artinya Allah yang punya otoritas itu gitu. Iya. Mendasarkan diri pada. Nah, kebanyakan teman-teman itu yang mereka terpapar biasanya mereka kaku, tidak begitu lentur dan dalam menafsirkan itu literal sekali gitu ya. Enggak, ini teman-teman Indonesia teman-teman yang sudah terpapar radikal itu mereka belajarnya didikin di luar negeri atau di Indonesia, Pak? Sehingga Ya ada beberapa hal gitu ya. Jadi ada beberapa kayak. Kalau sekarang kan ada beberapa model gitu ya. Pertama keterpaparannya atau terlibatnya dia pertama di lembaga pendidikan yang memang merupakan bagian dari kelompok. Itu ada kemarin pemerintah. Misalkan kita dengar ada Jamaah Islamiyah ya. Itu punya pondok lembaga pendidikan itu lebih dari 60. Selama di Indonesia. Di Indonesia selama ini mengajarkan paham-paham yang tauhid, yang anti pemerintah segala macam. Nah, mereka mendeklarasikan bubar gitu ya. Kita lihat aja nanti seperti apa. Lalu selain lembaga pendidikan, mereka juga di pertemuan-pertemuan. Mereka diskusi dalil keagamaan, dalil keagamaan mereka bikin. Mungkin itu kelompok yang paling Al-Quran hadis kali kelompok itu nggak? Nah, biasanya memang seperti itu. Kelompok itu. Kalau kita lihat beberapa orang, lagi-lagi secara faktual ya, beberapa orang atau lebih dari ribuan orang yang telah mendapatkan putusan hukum dari negara ini, rata-rata pahamnya memang Al-Quran hadis. Iya, itu jargonnya itu adalah rata-rata kelompok Salafi Wahabi gitu ya. Ini karena mereka literal gitu ya. Jadi ini secara faktual ya. Di kelompok masyarakat berarti bisa juga di kelompok intelektual ada di kelompok kampus ada pelajar ada, masyarakat biasa juga ada. Ya, ada mulai dari yang dokter ada. Oh iya, dari yang ibu-ibu juga ada, ibu rumah tangga. Ada yang masih pelajar juga ada. Jadi apalagi hari ini misalkan kalau tadi kita penyebarannya kan melalui forum-forum gitu, terus kemudian batas tapi dia batas, lalu kemudian di lembaga-lembaga pendidikan. Hari ini kan media sosial sangat ini Gus, sangat masif lah ya. Masif sekali dan banyak sekali orang yang terlibat aksi terorisme dan mau melakukan aksi terorisme itu karena pengaruh media sosial. Lebih dari 10 kasus pelaku lone wolf itu melakukan aksi terorisme karena dia banyak nonton media sosial sendirian. Nah itu terjadi banyak juga. Dulu orang ada tim itu yang di Mabes Polri dan antaranya. Nah itu dia. Ya, itu dan karena terkait dengan perilaku media sosial. Jadi semua itu sekarang berbagai macam modus dilakukan. Jadi itu menurut saya hari ini sudah beda-beda gitu cara penyebaran pahamnya gitu. Caranya beda, targetnya sama. Targetnya sama. Mengganti ideologi negara bagaimana? Iya, tetap mengganti ideologi negara. Kalau dulu kan mungkin terbatas hanya kelompok laki-laki ya. Sekarang itu perempuan juga ikut-ikutan. Ada banyak ya. Ada banyak perempuan dan kalau perempuan sudah terkena itu lebih sulit untuk dideratnya, untuk dinormalin rehabilitasinya susah ya. Agak sulit dan kemudian perempuan ini lebih militan begitu. Bahkan lebih nekat. Dalam beberapa kasus perempuan ini malah merekrut. Tapi laki-laki juga apa perempuan juga direkrut teman dia? Yang direkrut laki-laki. Santoso misalkan yang udah udah kena operasi penegakan hukum itu si istrinya diklaim istrinya lah yang membuat dia menjadi sangat militan gitu. Jadi ini banyak dan ada beberapa kasus yang lain itu pengaruhnya sangat kuat sekali. Cara mendeteksi di keluarga kita nih, mendeteksi dini ya, mendeteksi dini. Misalkan keluarga kita ini karena terpapar itu gimana caranya? Kita kan nggak tahu. Cara berpikirnya atau apanya gitu ya, mulai dari cara berpikir, cara berperilaku. Ya kalau kita eksklusif lah ya, eksklusif dan di Indonesia kan mudah deteksinya. Ya kalau Islam kebanyakan di Indonesia yang mayoritas Muslim di Indonesia kan
sangat Enggak, supaya keluarga paham, oh ini anak gua atau ponakan kurang terpapar, ini gimana cara ngeliatnya gimana? Sehingga pencegahan dini di keluarga gitu. kita lihat mana dia belajar agamanya. Apakah contoh yang sangat simple banget. Mau nggak anak kita itu cium tangan sama orang tua? Itu satu. Kalau dia nggak mau, ciri-ciri satu ketemu dah tuh ya. Nah, kedua Tanda-tandanya. ketika kita ajak keyakinan malam Jumat ada penolakan. Ini tradisi Aswaja nih. Ketika kita mau ajak menziarahi orang tua kakeknya yang sudah wafat di makam gitu, nggak mau, Bahkan digugat segala macam. Bahkan orang tuanya pada titik tertentu dibilang kafir karena berbeda pandangan. Jadi itu cara-caranya ya, itu trik-triknya mengetahui. Belum lagi kalau sudah pada titik tertentu dia punya pertemuan-pertemuan khusus tertutup yang kita tidak ketahui dia mana temannya, gurunya seperti apa. Nah ini trik-triknya. Karena banyak, ada beberapa yang saya dulu pernah riset. Pengaruh dari ya kan bahasa kerennya peer gitu. Apa itu? Peer grupnya, koleganya gitu. Teman mainnya, komunitasnya itu berpengaruh. Kita kalau misalkan anak kita nggak tahu komunitasnya main kemana, belajar agamanya sama siapa, gitu. Salah gaul, itu kemudian masuk gitu ya. Masuk, ntar dia udah mulai nggak mau izin sama orang tua, mau nginep di mana nggak izin orang tua. Ya ini yang perlu jadi problem. sangat Tanda-tanda keluarga. Nah, ketika keluarga menemukan itu di keluarga nih, misalkan ponakannya atau anaknya, harus bagaimana keluarga terhadap supaya berubah dia? Berubah itu memang kembali ke awal. Itu kalau udah kena memang agak repot. Memang harus dilihat dulu kadarnya. Kalau udah terlalu jauh, itu memang perlu effort yang keras. Diajak dialog. Terus mesti saya diajak untuk ketemu teman-teman yang non muslim misalnya. Diajak untuk piknik lah ya, piknik ke tempat-tempat yang lain, misalkan diajak melihat keberagamaan di bergaul luar, dijauhkan dari peer grupnya gitu ya. Lalu dicek juga media sosialnya seperti apa gitu ya. Kalau sudah terlalu jauh dan itu masuk organisasi teror, udah mulai itu, nah itu serahkan saja sama Densus 88 biar dipegang dan ditangkap gitu ya. Karena kalau udah masuk ke sana gitu, kalau masih belum ya Masih bisa dididik, bisa dibina, bisa. Nah, terus kalau memungkinkan ya di rehab, ditarik anaknya ke pondok pesantren yang Aswaja. Iya. Pengaruhnya seperti apa Den? Pengaruh tentang paparan radikalisme medsos dengan pengadilan apa? Nah, Sekuat ini ngobrol. siap deh. Siap. Kalau pengaruhnya, bicara tentang pengaruhnya Ke diri mereka. Ketika dia baca medsos itu kadang itu menjadi formatik untuk narik aja guys. Beberapa kasus yang saya temui itu ditarik melalui medsos. Bisa juga dia langsung sendirian. Dan pada beberapa kasus juga kemudian dia medsos diawali dengan perkenalan di medsos. Ada pertemuan offline-nya. Awalnya medsos kali. Setelah itu ada Cari tahu. ya kan seperti modus-modus yang inilah. Iya. Nah itu terjadi. Mana yang lebih ini? Nah ini sangat Relatif. Nah biasanya untuk yang offline ini memang biasanya karena sudah ketemu intensif, lalu kemudian ada dialog, itu biasanya lebih sulit. Nah ini kan sama seperti pendekatan misalkan melakukan rehabilitasi atau deradikalisasi kepada anggota JI Jamaah Islamiyah, yang kalau anggota Jamaah Islamiyah itu dulu itu untuk menjadi anggota aja perlu prosesnya panjang. Ada kurikulumnya, seleksi segala macam. Itu kalau udah itu kan interaksinya intens, militan. Nah yang ini
ini kan ya dari media sosial gitu ya, artinya nggak terlalu. Yang susah kan mereka yakin surga tuh, Pak Dokter. Susah kita kalau begini yakin bener. Nah, Bidadari nunggu dia itu. perbedaan ini tindak kriminal Mindsetnya gitu. ya memang begitu. Kalau tindak kriminal yang lain, Gus, kalau tindak kriminal yang lain membunuh, Rata. nah itu dia nggak sadar, wah saya membunuh, saya salah gitu. Iya. Kemudian dia mencuri, dia merampok, dia melakukan penodaan terhadap anak kecil gitu, atau melakukan pemerkosaan gitu segala macam. Susila lah ya. Asusila, dia tuh sadar mungkin dia tuh salah gitu. Nah orang ini melakukan itu karena bungkusnya dalil agama, bungkusnya ya, merasa ya dia benar gitu. Jadi membunuh kemarin misalkan bom itu, dia merasa dirinya benar. Itu susahnya itu, Pak. Susahnya itu. Dia pikir dia benar padahal dia salah. Biasa. Bukan mati syahid, dia mati Sang itu. Nah sekarang ini, Pak Dokter, ini peran intelektual lah, kayak Pak Dokter, akademisi, peran ulama dan negara. Nah, kira-kira posisi ini bisa nggak dengan segala peran yang dimainkan, yang dikerjakan, menekan paparan radikalisme terhadap generasi muda atau siapapun di Indonesia? Ya tentunya bisa, sangat mungkin. Karena intelektual itu dengan pemikirannya, konsepnya. Jadi kalau ada intelektual yang mengkritik misalkan pola penanganan radikalisme, terorisme, deradikalisasi, menurut saya itu hal yang positif gitu ya. Karena akademisi atau intelektual itu kan berpikir bagaimana format terbaik. Walaupun kadang mereka tidak mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan pengetahuan radikalisme di dalam kerangka yang teknis gitu ya. Betul. Nah, di sisi yang lain ulama ini menjadi satu penting karena kalau kita bicara terorisme di Indonesia ini saya disclaimer dulu ya. Iya. Terorisme itu tidak bisa dikaitkan pada satu agama tertentu. Ya, itu tidak bisa dikaitkan. Semua agama ada tuh. Ada. Indonesia ya karena mayoritas kita Muslim, maka ada orang yang menggunakan dalil keagamaan yang Islam untuk mengkapitalisasi gerakannya, kepentingannya gitu ya. Lalu kalau kita lihat Hindu gitu ya, ya juga ada di India gitu menggunakan. Ada juga yang lain Irlandia gitu, non Muslim gitu ya. Ada juga dengan ideologi kekerasan, gitu. Ada juga yang Buddha gitu ya. Ada juga yang left wing gitu ya, white supremacy atau supremasi kulit putih lah gitu. Seperti yang terjadi di New Zealand. Orang bukan agama kali, ras itu mah. Itu semua kali kalau iya sama aja, sama ya. Mereka white supremacy merasa kulit putih lebih unggul dibandingkan yang lain. Kemudian kelompok-kelompok ini yang berbasis agama, yang dalil keagamaan maupun yang ideologi kekerasan yang seperti white supremacy dan yang lain-lain, itu etnonasionalisme, itu merasa dirinya benar, orang lain salah, lalu dilakukanlah kekerasan terhadap orang lain. Itu garisnya antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Lalu peran ulama di mana? Peran ulama sangat signifikan. Kalau dalam konteks Indonesia Muslim, kita harus Islam yang wasofiyah itu seperti apa, rahmatan lil alamin seperti apa, pilar-pilar keaswajaan seperti apa, itu yang kemudian memang kadang ada ulama yang belum ada juga. Nah itu dia ya menurut saya mungkin karena ketidaktahuan. Iya. Dan ketidaktahuan bahwasanya masih banyak sih orang-orang yang berpikir bahwa terorisme yang kurang adil ya dia. Nah mungkin ada juga mungkin karena tidak tahu, masih bertanya teror itu ada nggak sih gitu. Ya kalau ada orang yang bertanya seperti itu, saya sih pengennya ayo kita ke lafaz khusus teroris gitu, lihat sendiri lafaznya, terus ada mantan napi teroris gitu. Itu dulu menggebu-gebu sekali kalau ngomong penegakan negara berdasarkan keyakinannya gitu. Terus peran negara juga, negara harus memayomi, mensupport kerja-kerja ini, kerja akademisi, kerja masyarakat, kerja ulama, saling support selain Densus lah ya. Ya, BNPT, Densus harus bersinergi satu dengan yang lain dulu. Apakah negara bisa jalan sendiri? Enggak. Apakah ulama bisa jalan sendiri? Enggak. Akademisi sekalipun nggak bisa jalan sendiri.
kekuatannya akademisi apa? Ya paling riset segala macam, menyampaikan. Lalu kemudian ulama ya punya keterbatasan karena dia dengan umat. Iya. Nah, negara juga demikian. Kadang negara tuh nggak bisa langsung masuk ke masyarakat, dia perlu perantara ulama. Nah, disinilah kerjasama. Perlu deteksi dini, perlu intelektual, Betul. negara. Iya, jadi emang sisinya semua mesti bergerak. Terkadang gini, ada yang ngomong, mereka mainnya pada saat ya pemilu, ya pilkada, tapi pada saat yang biasa mereka nggak mainin dia. Itu karena begini, gitu. Begini, 2023 kemarin kan awal-awal itu ada penangkapan ya banyak, lebih dari 50 orang yang ingin menggagalkan pemilu. Buat mereka kan pemilu itu syirik, demokrasi itu syirik. Iya. Kita nih Gus Ondo ini Ansor Togut jangan-jangan. jadi kafirun gitu. Jadi sistem kafir gitu, demokrasi kafir gitu. Munafik dalam pemikirannya itu seperti itu kayak. Maka mereka ingin melakukan aksi untuk memperlihatkan, menurunkan legitimasi negara. Kalau terjadi aksi terorisme, legitimasi negara kan jadi turun. Gimana sih negara udah punya instrumen, kok bisa terjadi aksi terorisme? Nah, itu kan menurunkan kredibilitas pemerintah, negara, instrumen keamanan, dan yang lain-lain termasuk kita. Semua masyarakat kok bisa terjadi hal yang seperti itu. Dan mereka itu mungkin serangannya sedikit, tapi itu pesan. Pesan yang ingin disampaikan, ini kami masih eksis. Masih ada. Nah, kami ingin menggagalkan. Dan sebelum tahun 2018 itu banyak sekali aksi kekerasan menjelang pemilu. Nah, Itu dimainin. Ya karena mereka ingin menunjukkan eksistensinya. Mereka masih ada. Walaupun juga sekarang agak turun karena pasca 2019 orang itu nggak bisa. Kelompok-kelompok ini mikir. Kalau saya melakukan aksi terorisme, perencanaan saja kan. Beli ini, rapat misalkan. Oh, beli ini, pendanai segala macam. Saya pengen nanya, terus dari mana ada senjata itu? Nah, kita kan dulu pernah ada daerah konflik. Daerah konflik di Aceh. Daerah konflik di Poso dan Ambon. Dan kadang juga ada penyelundupan dari luar Indonesia. Dari Filipina gitu ya dulu, melalui jalur tradisional. Mereka beli itu ya. Beli melalui apa, pendanaan terorisme. Jadi pendanaan mereka udah pinter. Kalau pendanaannya misalkan ada bencana, misalkan ada insiden kemanusiaan yang kita kecam nih di Palestina gitu ya. Semoga saudara-saudara kita dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka memanfaatkan bencana alam. Mereka memanfaatkan insiden kemanusiaan untuk apa? Ini bukan rekening sumbangan. Betul, donasi. Ketika Suriah kemarin terjadi, Suriah itu ada namanya Syam Organizer. Itu mereka kumpulkan dana. Itu dana yang terkumpul miliaran. Untuk apa? Bangun sasana, pelatihan militer. Untuk apa lagi? Untuk mengirimkan kader-kader jamaah Islamnya pergi ke Suriah. Ya, kalau misalkan di sana mereka udah nggak ada semua sih, nggak masalah. Kalau mereka di sana belajar, Pokoknya banyak modus lah dia. nah banyak modusnya. Masyarakat hati-hati nih. Iya, sekarang terakhir terakhir. Pesan moral Pak Dokter kita ini supaya keluarga kita, masyarakat tidak terpapar radikalisme, dan juga para politisi juga hati-hati dengan gerakan radikalisme menjelang pilkada. Sesuai dengan ajan, berpegang teguh pada nilai-nilai keaswajaan. Ya, di keluarga pegang teguh toleransi, terus kemudian keseimbangan, keadilan, dan yang lain-lain menjadi prinsip itu dijaga nilai-nilai itu. Kalau itu dijaga, insya Allah beres gitu ya. Dan juga yang paling teknis lagi, kalau kita memberikan, cari untuk keluarga kita, guru ngaji, lalu jangan salah guru, lihat gurunya mondok di mana, nyantren di mana, kan kita bisa tahu nih. Jangan tiba-tiba kita cari, wah ini keren gitu ya,
Atau keluar teror. Nah itu bahaya. Nah, atau jaringan teror, itu repot nanti. Iya. Ntar tiba-tiba anak kita pulang sholat berjamaah, cium tangan dia nggak mau. Bapak ini bid'ah gitu ya. Jangan. Kalau Untuk ini, untuk pilkada supaya ya pilkada semua mungkin semua aparat, semua elemen lah, ya, elemen baik pemerintah, masyarakat, organisasi masyarakat, elemen-elemen pemuda, semua perlu bekerja sama untuk mensukseskan pilkada. Karena dulu itu pilkadanya masih belum serentak. Sekarang itu udah serentak dan kita bersyukur nih jadi Indonesia itu dengan segala dinamika yang ada itu adalah contoh demokrasi di negara muslim terbesar. Ya. Nah kita sebagai umat Islam perlu memberikan teladan kepada dunia bahwasanya ini loh umat Islam itu tertib dalam demokrasi di Indonesia khusus. Di Indonesia tertib. Nah itu yang perlu kita juga sadari bahwasanya kita nih menjadi pilar penting dalam Mending bareng-bareng semua menjaga jangan sampai radikalisme mindset ataupun gerakannya masuk dan jaga keamanannya juga masyarakat gitu ya. Kalau menemukan ada hal-hal yang mencurigakan, lapor ke Pak RT, lapor ke Pak RW. Nah, ini mungkin kalau misalkan ada di media sosial tertentu yang sudah mengajak ini segala macam, dicek, jangan lalu di-share gitu nanti ya terjadi ya situasi yang ya nggak kondusif gitu. Iya, terima kasih Bu Dokter. Pemirsa YouTube Masjid Raya Syekh Haji Hasyim Asy'ari, setelah kita bincang dengan Pak Dokter bahwa intinya gini loh, radikalisme itu bisa datang ke keluarga kita. Ya, hati-hati kepada anak, ponakan, lihat cara gaulnya sama siapa, dan jangan sampai salah guru kalau ngaji atau pesantren kali ya. Nah, yang kedua, kalau negara ini Indonesia mau pilkada, maka para politisi, semua kiai, ulama, mari bareng-bareng mencegah, menekan gerakan radikalisme, karena memang itu poinnya. Mereka ingin mengubah ideologi negara melalui hal yang ramai-ramai, pemilu dan pilkada. Oleh karena itu penting para intelektual, ulama dan negara bareng-bareng supaya menekan gerakan radikalisme. Apapun itu, selama ada manusia, gerakan itu pasti ada. Kita hanya bisa menekan, meminimalisir gerakan mereka. Semoga Indonesia aman-aman saja, baik saja dalam pilkada. Terima kasih Bu Dokter. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Semoga berkah. Mohon maaf, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu Ki. Iya, salam dulu. Mus Ondoy. Siap.